Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Dengan saya sendiri, Julika Carmila, Aura Keisha Salsabila, dan Noprika Rahmadini. Baiklah, tanpa basa-basi, mari langsung saja kita simak videonya. Bagaimana kadar asam amino bahan pangan yang saudara jadikan sampel proyek? Yang pertama yaitu telur. Hasil penelitian contoh telur ayam ras menunjukkan kandungan asam amino sebanyak 17 macam dengan kadar masing-masing sebagai berikut. Asam aspartat 0,87%, threonine 0,30%, serin 0,48%, asam glutamat 1,05%, glisin 0,27%, alanin 0,47%, valin 0,27%, metionin 0,12%, isoleucin 0,26%, leucin 0,60%, timsin 0,21%, fenilalanin 0,40%, lisin 0,42%, histidin 0,14%, arginin 0,47%, dan prolin 0,28%. Sistein rusak pada saat hidrolisis. Yang kedua, yaitu daging ayam. Daging ayam rata-rata mengandung 20% protein dengan total asam amino esensial lebih dari 40%. Daging ayam memiliki kandungan asam amino esensial yang tinggi seperti lisin, leucin, asam glutamat, dan asam aspartat. Dan yang ketiga yaitu kacang tanah. Protein kacang tanah sekitar 30% penyusunnya terdiri atas asam amino esensial seperti arginin, fenilalanin, histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, triptofan, dan valin. Bagaimana ciri-ciri bahan pangan yang banyak mengandung asam amino atau protein pada sampel saudara? Yang pertama yaitu telur. Telur yang baik memiliki ciri-ciri yaitu memiliki ukuran yang normal, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Warna kerabang atau cangkang telurnya sesuai jenis unggas, misalnya telur ayam layer berwarna kecoklatan, telur ayam kampung berwarna lebih muda dari ayam layer, telur bebek berwarna biru muda, dan lain-lain. Yang kedua yaitu daging ayam. Daging ayam memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya adalah berwarna keputih-putihan atau merah pucat, memiliki serat daging yang halus dan panjang, dan di antara serat daging tidak terdapat lemak. Yang ketiga yaitu kacang tanah. Biji kacang tanah mempunyai bentuk yang agak bulat atau lonjong, terbungkus lapisan tipis yang berwarna putih dan merah. Bahaslah fungsi dan struktur asam amino yang membentuk protein makhluk hidup. Fungsi amino termasuk menghasilkan energi dan memelihara fungsi imun. Beberapa fungsi dari asam amino adalah untuk pembentukan otot, mengangkut nutrisi dalam tubuh, hingga mencegah penyakit. Berikut adalah struktur dari asam amino yang membentuk protein. Bisa dilihat seperti gambar di atas. Baiklah, bagian D yaitu bahaslah reaksi-reaksi yang terjadi pada asam amino. Yang pertama, terdapat ikatan peptida. Bisa kalian lihat pada gambar, asam amino dapat dihubungkan dengan reaksi kondensasi di mana min OH hilang dari gugus karboksil asam amino bersama dengan hidrogen dari gugus amino kedua, membentuk molekul air dan meninggalkan dua asam amino yang terhubung melalui amida disebut ikatan peptida. Ahli kimia Jerman Emil Fischer pertama kali mengusulkan hubungan asam amino ini. Perhatikan bahwa ketika masing-masing asam amino digabungkan untuk membentuk protein, gugus karboksil dan aminonya tidak lagi dapat bertindak sebagai asam atau basa, karena mereka telah bereaksi untuk membentuk ikatan peptida. Oleh karena itu, sifat asam basa dari protein bergantung pada karakteristik ionisasi keseluruhan dari gugus R individu dari komponen asam amino. Bisa kalian lihat pada gambar reaksi kondensasi. Yang kedua, oksidasi sistein. Kelompok sistenitiol mengandung belerang sangat reaktif. Reaksi paling umum dari golongan ini adalah oksidasi reversibel yang membentuk disulfida. Oksidasi dua molekul sistein membentuk sistin, sebuah molekul yang mengandung ikatan disulfida. Ketika dua residu sistein dalam protein membentuk ikatan seperti itu disebut sebagai jembatan disulfida. Jembatan disulfida adalah mekanisme umum yang digunakan di alam untuk menstabilkan banyak protein.
Jembatan disulfida semacam itu sering ditemukan di antara protein ekstraseluler yang disekresikan dari sel. Pada organisme eukariotik, pembentukan jembatan disulfida terjadi di dalam organel yang disebut retikulum endoplasma. Baiklah, bagian E yaitu gambarkan dan bahaslah bagaimana cara memurnikan asam amino. Terdapat 4 metode utama yang berbeda dapat dilakukan untuk pemurnian protein. Yang pertama, kromatografi. Bisa kalian lihat pada gambar, kromatografi merupakan teknik umum yang digunakan untuk mendapatkan sampel protein target. Teknik ini memisahkan zat menurut perbedaan sifatnya. Kromatografi adalah teknik pemurnian yang terkenal dan melibatkan penggunaan kolom yang diisi dengan resin dari protein mana yang diinginkan akan diekstraksi. Teknik kromatografi bekerja berdasarkan prinsip fase diam dan fase gerak. Fase diam adalah resin dalam kolom, sementara fase gerak adalah pelarut cair. Protein yang diinginkan atau pengotor dalam beberapa kasus mengikat ligan dalam fase diam, sementara setiap fase gerak menghilangkan pengotor atau mengelusi protein. Sebuah teknik kromatografi umum adalah kromatografi cair kinerja tinggi, HPLC. Jenis teknik kromatografi lainnya dapat digunakan berdasarkan protein yang akan dimurnikan, seperti kromatografi afinitas, kromatografi size exclusion, kromatografi pertukaran ion, kromatografi penukaran kation, kromatografi filtrasi Glel, dan kromatografi interaksi hidrofobik. Yang kedua yaitu isolasi. Isolasi adalah metode pemurnian protein yang paling sederhana dari semua strategi pemurnian protein karena protein murni umumnya diperoleh dengan cara yang pertama, ultrasentrifugasi. Protein dapat diisolasi berdasarkan perbedaan gradien konsentrasi. Sentrifus membantu memisahkan protein yang lebih besar dari yang lebih kecil. Pellet dan supernatan dari sentrifugasi jenis ini dapat digunakan untuk pemurnian lebih lanjut. Yang kedua, fraksinasi. Fraksinasi didasarkan pada perbedaan kelarutan protein. Protein tidak larut dalam larutan konsentrasi garam tinggi dan demikian dapat diisolasi dengan pengenalan garam dan jumlah yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu pengendapan. Metode pemurnian lainnya adalah precipitasi atau pengendapan garam. Pengendapan garam tidak sepopuler atau umum digunakan saat ini karena tidak selalu menghasilkan protein yang sangat murni. Proses pemurnian ini secara efektif menghilangkan garam atau memusnahkan protein dari campuran. Pengendapan dilakukan dengan memasukkan osmolaritas tinggi menggunakan amonium sulfat sebagai garamnya. Protein yang berbeda mengendap pada konsentrasi amonium sulfat yang berbeda. Setelah protein diendapkan, garam yang tersisa dapat supernatan dihilangkan dengan dialisis melalui kromatografi filtrasi atau eksklusi gel. Setelah itu ada immunoblotting. Immunoblotting adalah teknik yang banyak digunakan untuk memvisualisasikan protein dan kadang-kadang dilakukan dalam kombinasi dengan kromatografi afinitas. Immunoblotting adalah uji cepat dan sensitif yang terutama digunakan untuk mendeteksi protein. Immunoblotting untuk protein juga dikenal sebagai Western blotting. Dalam Western blot, yang khas antibodi digunakan untuk mendeteksi protein yang diinginkan. Selanjutnya adalah gambarkan dan bahaslah bagaimana cara memisahkan asam amino. Metode yang paling sederhana untuk memisahkan asam amino adalah dengan elektroforesis kertas. Hal ini dapat dilakukan dengan meneteskan larutan dari campuran asam amino di atas kertas dan dikeringkan. Lalu, kertas tersebut dibasahi dengan buffer pada pH tertentu yang berfungsi sebagai pembawa larutan asam amino standar atau mengalirkan arus yang bermuatan positif atau negatif. Kemudian, kertas tersebut ditempatkan di antara lempengan pendingin. Ujung kertas dicelup ke dalam kompartemen elektroda. Penggunaan medan listrik dengan aliran listrik searah memisahkan asam amino berdasarkan muatan listrik total pada pH yang dipergunakan. Asam amino yang bersifat sebagai kation pada pH tersebut akan bergerak menuju katoda atau kutub negatif. Contoh asam amino bermuatan positif adalah lisin, arginin, dan histidin. Sedangkan asam amino yang bersifat anion adalah asam aspartat dan asam glutamat yang akan bergerak menuju anoda atau kutub positif yang seperti ditunjukkan pada T1. Pada akhir proses T2, kertas dikeringkan, disemprot dengan nihidrin dan dipanaskan, akan memperlihatkan letak asam amino spot berwarna biru atau ungu, masing-masing menunjukkan adanya asam amino yang akan muncul pada kertas.